main di politik 2017 itu dan menganggap politik itu segala-galanya. Jadi mau berpolitik, mau berkuasa, tapi maunya menang aja, nggak mau kalah. Bapak politik identitas katanya Anies Baswedan. Saya bilang tidak. Bapak politik identitas itu adalah Ahok. Dia membuat framing, menerjemahkan Pancasila bahwa seolah-olah Pancasila ini fondasinya baru jadi, atap rumahnya baru jadi kalau dia jadi gubernur dan jadi presiden. Penerapan kita berpancasila itu ukurannya kalau dia jadi penguasa. Ya jadi dulu Anies itu pernah kena stigmatisasi itu. Kalau Anies terpilih jadi gubernur, mereka katakan bahwa nanti Jakarta seperti Suriah. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Jumpa kembali bersama saya dan kawan lama saya yang kawan baik sudah tidak asing lagi, dengan Bang Andi Haryanto Sinulinga dari Kolaborasi Warga Jakarta. Selamat datang. Selamat, lu yang selamat datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berada di Warung Sajo Tebet. Ada private roomnya. Jadi kawan baik yang mau mampir di Warung Sajo di Jalan Saharjo atau Profesor Supomo ini, Bang Uco. Ya enak nih sih ini tempatnya ini buat ngobrol-ngobrol dan saya kira bagus ya. Ada isu terkini yang hot, kita bisa langsung mengudara melalui Nur Iswan Channel. Jadi kita lagi ngopi-ngopi nih, datang Nur Iswan tuh supaya mau bicara soal apa, Wan? Nah ini dulu saya undang pertama kali Bang Andi Haryanto itu, mungkin teman-teman atau kawan baik semua tuh udah lihat juga kenapa Anies dibully. Penontonnya sekarang sudah 150.000 orang. Ternyata yang ngefans sama Bang Andi Uco banyak sekali. Kali ini, alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol soal, kan gini nih, Bang Uco. Bangsa ini memasuki perlombaan atau pertandingan untuk kebaikan itu dalam memilih pemimpin nasional 2024. Tapi selalu saja terjadi ketika ada pertarungan politik atau kompetisi politik, saya menyebutnya perlombaan untuk kebaikan lah berpolitik itu. Tapi selalu ada isu yang selalu dibilangnya itu politik identitas, radikal, intoleran. Nah, Bang Uco itu memotret isu tersebut itu seperti apa? Iya, ini anak-anak ya, jadi pola anak-anak ini main di politik 2017 itu dan menganggap politik itu segala-galanya. Jadi mau berpolitik, mau berkuasa, tapi maunya menang aja, nggak mau kalah. Nah ketika kalah itu mutungnya sampai hari ini. Nah mutung, nah kalau menang ya dia menindas yang kalah. Nah, misalnya contoh ketika Pak Jokowi menang itu kan seolah-olah kelompok pendukung Pak Prabowo itu semua dianggap nggak bener tuh. Ya kan, kadrun tuh, radikal tuh, macam-macam gitu kan. Nah kita sebenarnya yang dari 2014, 2019 mendukung Pak Jokowi juga nggak nyaman nih dengan anak-anak yang seperti ini. Nah ini anak-anak yang ternak akun, bodong-bodong, kemudian jualan di elit-elit politik penguasa. Makanya lihat aja itu, misalnya ada akunnya Denny Siregar, saya sebut aja ya. Akun Twitternya itu 1 juta lebih itu, akun followernya itu. Nah saya follower Twitter saya itu cuma 6.000. Nah tapi lihat aja yang merespon setiap tweet, yang retweet, yang nge-like, itu nggak jauh-jauh beda. Jadi itu menunjukkan bahwa 1 juta lebih
follower itu banyak yang nggak jelas ya, banyak robotnya, dan itu hanya digunakan untuk memframing lawan-lawan politik dengan stigmatisasi yang buruk. Misalnya contoh, sekarang lagi rame beberapa hari ini soal politik identitas diangkat kembali ya. Bapak politik identitas katanya Anies Baswedan. Saya bilang tidak. Bapak politik identitas itu adalah Ahok, bukan Anies Baswedan. Yeah. Nah, contohnya banyak. Jadi Ahok bagi saya adalah tokoh yang mempolitisasi terus tuh keminoritasannya. Saya ini minoritas 3 kali lah, saya orang Cina lah, non Muslim, orang Sumatera, mana mungkin memimpin Indonesia. Tapi di sisi yang lain dia melangkah menuju ke arah sana. Dan yang fatal lagi tahun 2016, Ahok itu bicara, itu ada rekaman videonya itu di gereja. Dia membuat framing, menerjemahkan Pancasila bahwa seolah-olah Pancasila ini fondasinya baru jadi, atap rumahnya baru jadi kalau dia jadi gubernur dan jadi presiden. Jadi seolah-olah kalau dia tidak jadi gubernur dan jadi presiden, bahwa atap dan rumah Pancasila ini belum kokoh berdiri di Republik ini. Jadi seolah-olah dia mau bilang bahwa penerapan kita berPancasila itu ukurannya kalau dia jadi penguasa, bro. Kalau milih dia, kalau tidak milih dia berarti kita nggak bener nih berPancasilanya. Berarti kita anti Pancasila. Ya, nah itu jadi stigmatisasi begitu itu kan murahan ya, rendah. Itu akal nggak sehat. Nah. Padahal kalau kita mau lihat lagi misalnya bentuk politik identitas yang nyata ya, misalnya itu bagi saya Pilkada Sumut ketika Pak Jarod itu maju bersama Sihar Sitorus. Pak Jarod yang notabene adalah orang Jawa Timur, beliau mantan bupati di Blitar. Nah, tiba-tiba setelah Pilkada DKI kalah, maju Pilkada Sumut. Pilgub. Nah, Pilgub di Pilgub Sumut. Nah, berpasangan sama Sihar Sitorus yang non Muslim. Batak non Muslim. Melawan Edi Rahmayadi. Bukan ke situ, saya bukan soal lawannya. Bukan ke situ. Wan, gini maksudnya gini ya. Gua ulangin ya. Di Sumut itu 44% Batak. 32% Jawa. Nah, kalau di jumlah dia 76%. Oke. Jadi komposisi Jarod dan Sihar itu berwarna identitas kesukuan dan agama. Jadi kalau nggak, mana mungkin orang seperti Jarod berani datang ke Sumut maju pilgub. Itu kan sama aja seperti gua datang ke NTT maju pilgub. Gitu loh. Nah, karena dia yakin di sana banyak orang Jawa yang namanya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Dan itu nampak kalau kita lihat di Sumut pada waktu itu pilkadanya, nampak sekali Jawa pilih Jawa, Batak pilih Batak. Nah, itu nampak, itu terjadi di bawah. Nah, tapi kan tidak heboh. Kenapa? Karena itu di Sumatera Utara. Nah, menjadi heboh dia ketika di Jakarta. Nah, itu yang saya bilang itu, bahwa sebenarnya kalau kita mau lihat di Indonesia ini, memang kalau kita definisikan apa itu politik identitas, bahwa politik berdasarkan persamaan identitas, persamaan kesukuan, persamaan agama, ya, bahkan persamaan gender juga politik identitas. Jadi kalau kita lihat, nanti bisa dilihat misalnya rumusan-rumusan politik identitas, politik perempuan itu juga identitas. Sekarang lagi di Amerika beberapa waktu yang lalu tuh ada istilah dengan Black Lives Matters, ya, nyawa orang kulit hitam itu berharga. Terjadi kesolidaritasan sesama kulit hitam karena merasa diperlakukan tidak adil. Dan muncul juga politik identitas. Apalagi ketika Trump itu betul-betul meresisten imigran yang datang dari Meksiko
ya, Amerika Latin, Amerika Latin, kemudian sama yang dari Timur Tengah, orang-orang Islam imigran yang datang dari Arab, yang dia menganggap bahwa orang-orang ini tidak punya kesetiaan terhadap Amerika, dan itu kan digelontorkan terus sama Trump secara terbuka. Nah, di kita sebenarnya tidak ada, kan tidak ada coba calon mengatakan itu apa namanya, orang dari suku mana, dari agama mana tidak punya komitmen terhadap NKRI. Cuman mereka yang nuduh orang-orang tidak komit terhadap NKRI. Jadi hanya mereka yang komit sama NKRI. Nah, ini yang gue anggap sebenarnya adalah model politik ini adalah model politik murahan, terlalu gampang. Jadi tidak ada ide, tidak ada pikiran yang bisa dikemukakan untuk masa depan. Nah, jadi orang-orang kayak Denny Sregar ini, ya, Ade Armando dan kawan-kawan ini, itu politiknya itu terus membangun rasa ketakutan, fear mongering, atau dikenal orang dengan fear mongering atau political fear, ya, menanamkan terus rasa ketakutan seolah-olah kalau si A ini dipilih nanti Indonesia ini akan hancur. Nah, dulu Anies pernah kena, bro, itu. Ya, jadi dulu Anies itu pernah kena stigmatisasi itu. Kalau Anies terpilih jadi gubernur, mereka katakan bahwa nanti Jakarta seperti Suriah. Gitu. Ternyata kan justru setelah Anies jadi gubernur, Jakarta aman, tidak ada keributan yang berarti. Coba lihat, tidak ada ini, lancar semua berjalan, kita harmonis. Bahkan jalan-jalan di Jakarta menjadi lebih baik, trotoar sudah ratusan kilometer, kita enak. Saya misalnya contoh dari rumah saya di Rawamangun, jalan kaki masuk Balai Pustaka, masuk Jalan Pemuda, saya masuk Ahmad Yani bypass terus sampai ke Pasar Enjo sana, masuk lagi ke dalam, itu semua sudah trotoar dengan enak, kita berjalan olahraga dengan nyaman gitu ya. Dengan banyak tentu capaian-capaian lain, tapi yang mau saya bilang adalah ramalan mereka, politik ketakutan yang mereka bangun itu tidak terbukti. Nah, hari ini mau dibangun lagi tuh, seolah-olah kalau ada orang yang melawan Ganjar, ini kan semua pendukung Ganjar. Kita kan terang-terangan aja, kita harus sampaikan juga kepada pemirsa. Udah rahasia umum lah itu. Bukan rahasia. Bukan rahasia umum. Sudah jadi pengetahuan umum. Fakta. Fakta. Jadi kalau rahasia umum itu orang berarti orang semua sudah tahu. Nah, dan kalau yang nggak tahu kita kasih tahu. Jadi yang namanya Denny Sregar, Ade Armando, Eko Kuntadi itu pendukung Ganjar. Yang kerjanya tiap hari itu bukan mempublikasi capaian-capaian kinerja Ganjar, tapi kerjanya tiap hari menyerang yang mereka anggap bisa menjadi rivalitas Ganjar dan berpotensi besar untuk mengalahkan Ganjar. Makanya mereka serang terus tuh Anies tuh sekian macam-macam dengan istilah bapak politik identitas. Apalagi terakhir kan ternyata nama Anies yang orang bilang dia nggak punya partai itu muncul juga di Nasdem. Nah, Nasdem itu adalah partai koalisi pemerintah yang dari periode 2014 dan 2019 konsisten mendukung Pak Jokowi. Nah, karena itu mereka semakin gelisah bahwa koalisi pemerintah ini tidak akan solid ini. Mendukung calon yang mereka anggap menjadi calon Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi belum menentukan sikap, tapi mereka sudah berharap menekan partai PDIP misalnya supaya mendukung Ganjar. Ini orang-orang partisan sebenarnya yang tidak punya kredensial apa-apa menurut saya, tapi merasa seolah-olah paling NKRI, paling seolah-olah dia yang paling Pancasilais, dialah yang paling plural orang-orang ini. Padahal sesungguhnya mereka ini adalah residu. Ya, mereka ini adalah racun, mereka ini yang menurut saya harus mulai kita sampaikan agar masyarakat bisa tahu. Nah, bagaimana ini hari ini kita lihat nih, coba kita lihat, kita periksa nih pemberitaan beberapa hari ini soal stigmatisasi itu. Jadi saya makin heboh karena mereka makin panik karena ya sangat udah pasti panik, sudah pasti panik, apalagi kalau dukungan Anies itu menjadi calon presiden itu benar-benar terjadi.
Lah Anies yang belum nyata-nyata, yang belum jelas aja dukungannya mereka sudah seperti itu kan. Apalagi jelas. Ya, apalagi jelas. Jadi mereka takut sekali kalau Anies jadi presiden, kenikmatan selama 8 tahun ini menari-nari di ruang publik, menyerang-nyerang orang sekehenak hati, membuat hoax, kebohongan dengan tenang. Kenapa saya katakan membuat hoax dan kebohongan? Coba ya saya buka lagi sedikit Wan ya. Ada ibu-ibu dari Sumatera Selatan memberikan sumbangan 2 triliun kepada Polda untuk bantuan COVID. Kebetulan ibu-ibu ini adalah dari etnis Cina, Tionghoa. Wah kok si Ibu Deni Siregar, Ade Armando ini mengamplifikasi. Nah amplifikasinya itu bukan soal kedermawanan, tapi mereka yang masukkan, ini Cina loh, ini Tionghoa loh. Jadi seolah-olah mereka mau mengkomunikasikan bahwa orang-orang Tionghoa ini lebih baik daripada yang lain. Justru mereka yang mengeluarkan narasi-narasi itu. Nah, jadi harusnya kan kalau ini ibu-ibu orang Sumatera Selatan, jangan tengok identitasnya dong. Jangan tengok dia orang Jawa, orang Cina, orang Batak. Ada manusia namanya ini dari Sumatera Selatan menyumbang. Terus kenapa dinarasikan bahwa ini Tionghoa loh, ini duit semua loh, ini bukan daun loh, ternyata itu hoax. Nah, kan tidak ada itu pertanggungjawaban moral bagi mereka itu. Nggak ada pertanggungjawaban moral, merasa malu, ya tiba-tiba menyambar sebuah hal yang belum pasti, disampaikan ke publik, ditonton orang, ternyata itu hoax. Nggak ada, mereka tidak ada malu lagi nih. Ya, saya kalau punya orang tua seperti itu saya malu. Nah, kita pun sebenarnya bicara-bicara begini, kan kita tahu ini. Kita bicara begini ya Wan, anak kita nonton di rumah. Oh iya, jadi jejak digital. Loh iya, kan dia lihat juga kok bapak gua begini nih. Kok bapak gua kok ngomongnya asal aneh nih kan? Ya, itu kan itu namanya adalah integrity. Nah, integrity. Nah, itu yang mereka tidak paham tentang integrity itu. Martabat. Nah, coba lihat itu akun-akun mereka itu segala macam, coba kita lihat di YouTube ya tuh. Menyerang orang itu seolah orang-orang itu tidak bermartabat. Seolah-olah martabat dia itu, ya kehormatannya itu jauh lebih baik daripada yang dia serang itu. Jadi ada orang bilang, kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Jadi semakin sering mengatakan yang begitu, sesungguhnya dia adalah yang begitu. Jadi publik harus kita kasih tahu bahwa ini adalah sampah peradaban. Saya menggunakan kata sampah. Nah, ya, kalau sampah yang benar-benar sampah masih bisa didaur ulang, masih bagus. Nah, saya nggak tahu apakah kelompok-kelompok ini bisa didaur ulang atau tidak. Saya berharap supaya orang-orang seperti ini itu bisa berubah. Ya, nggak perlu menanamkan kebencian terus-menerus. Ya, menuduh-nuduh orang yang dia tuduh-tuduh itu punya keluarga, bro. Dia punya macam keluarga dan segala macam yang ya mereka bayangkan tuh gimana tuh rasanya. Jadi berpolitik aja dengan benar. Jadi kalau ini nggak berhenti, saya mau kasih underline ya. Kalau ini nggak berhenti, bro, maka ke depan tuh kita bisa lihat ada dua yang face a face nanti bertempur. Satu kelompok Firmong-Ring ini. Ya, yang menawarkan ketakutan terus-menerus kepada masyarakat. Jadi masyarakat dibebanin, dijejelin terus dengan ketakutan-ketakutan dengan segala narasinya. Yang satu ini adalah political hope. Nah, politik yang membangun harapan ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, kita mau di mana? Saya tentu mau ke depan. Kalau kita lihat masa lalu ke belakang, nggak ada yang bagus kita ini semua, termasuk mereka itu nggak ada yang bagus. Nah, itu yang penting. Jadi kalau mereka misalnya tuduh Anies Baswedan menggunakan politik ayat dan mayat misalnya, saya bisa kasih catatan ya buat kawan-kawan di sini itu untuk membuka laporan Tirto. Nah, mereka lapor, justru yang mengurus mayat Ibu Hindun, yang menyolatkan Ibu Hindun dan memakamkan Ibu Hindun itu adalah timnya Anies Baswedan. Kawan-kawan dari Gerindra dan PKS. Coba bayangkan, coba lihat ya. Ini kan nggak pernah disampaikan bahwa yang mengurus Ibu Hindun
ya. Itu menurut kesaksian anaknya, laporan dari Tirto ya online itu bisa diperiksa, itu dicek aja, di browsing aja, bahwa yang mengurus itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan. Mulai dari mengurus mayat, menyolatkannya, sampai menguburkannya. Pertanyaannya muncul, mereka ini kerjanya ngapain? Cuman mengamplifikasi. Wah, ini jualan ayat, jualan mayat, segala macam. Mereka tidak mengurus mayat itu. Jadi ini kira-kira begini, ada orang kecelakaan, saya bikin analogi lain, jatuh, Wan. Terus kemudian kita urus, ada orang yang satu ngomong aja, wah ini nggak benar gini, tapi dia nggak ngurusin, dia sibuk. Jadi sebenarnya mereka inilah yang terus-menerus mempolitisasi mayat Ibu Hidun, yang terus diucap, padahal orangnya sudah meninggal, bros. Ya, kita doakan dia tenang di alam sana itu. Tapi terus dipolitisasi ini segala macam. Dan polisi sudah mengatakan tidak ada penolakan untuk menyolatkan dia. Tapi tetap terus aja didengungkan. Kalau kita lihat di sosial media, ada yang bilang, kenapa Anies tidak himbau pendukungnya? Loh, faktanya pendukungnya yang menyolatkan dan menguburkan, dan Anies menyampaikan jejak digitalnya ada. Supaya harus ada yang menyolatkan. Kalau tidak ada yang menyolatkan, bahkan Anies mengatakan saya yang akan menyolatkan. Nah, jadi mereka ini itu selalu mempolitisasi itu. Nah, ini yang buruk ya, menurut saya jahat. Jadi mereka ini adalah jahat. Jadi kalau Adi Armando mengatakan bahwa gubernur jahat, mulai dari menteri yang dipecat dan dia gambarkan Anies kayak Joker itu, ya kan? Ade Armando lupa dia jahat. Nah ini Andi Sanilingga yang ngomong ini ya. Ade Armando itu jahat, jahat. Dia memframing seperti itu dan kemudian menarasikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Fitnah, menyebarkan hoax mereka itu. Nah, hanya karena berbeda politik. Dan berkali-kali dia bilang, kenapa begini sama Anies? I hate Anies, dia bilang. Dia benci Anies. Nah, sementara mereka sendiri yang menarasikan dari dulu berpolitik itu jangan pakai kebencian. Jadi gini, kenapa kemudian penyematan politik identitas, tudingan itu hanya diarahkan kepada seorang Anies Baswedan itu? Iya, karena kalau saya ya, ini dugaan saya. Jadi mereka takut sekali orang seperti Anies ini memimpin. Misalnya kayak memimpin Jakarta. Kan nggak ada lagi orang-orang ini seperti ini di Jakarta. Kalau dulu ada yang bisa jadi pengurus masjid, Bu. Karena apa? Karena Anies tidak menyiapkan sekumpulan ongkos untuk membiayain orang-orang kayak gini nih, bosnya, yang ternak-ternak akun ini. Jadi ini kan ternak-ternak akun ini kan begini nih ya, fenomena ternak akun ini. Jadi bikin ternak akun, follower lu 1 juta, subscriber lu di YouTube banyak, tunjukkan sama politisi-politisi. Nah, bahwa lu bisa jadi pendengung nih. Begitu lihat, padahal akunnya itu lebih dari 50% bodong, bro. Nah, banyak politisi-politisi kita kadang-kadang termakan sama yang kayak gini. Dia mau mengeluarkan uang untuk begitu-begituan. Bukan termakan, mungkin karena juga punya kepentingan yang sama, jadi memanfaatkan mereka juga kan? Ya kan dimakan. Oh iya. Karena tentu dia makan karena dia ada kepentingan. Oke. Jadi untuk Anies kan tidak begitu. Jadi dia biarkan saja dirinya coba kita lihat tuh, ada nggak yang dijawab oleh Anies? Nggak ada. Kalaupun jawab sekali-sekali ya nyentil-nyentil halus aja. Gitu. Jadi nggak perlu. Jadi yang perlu ditunjukkan adalah kinerja. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau dukung Pak Ganjar, kampanyekan kinerjanya. Nah, kita yang dukung Anies Baswedan, kita kampanyekan kinerja Anies Baswedan. Jangan menyerang pribadi. Nah, tapi mereka bilang begini. Ketika ada politisi Nasdem mengatakan, sudahlah itu, jangan lagi
angkat-angkat politik identitas, serang-serang pribadi. Terus kemudian Denny Siregar bilang dia di Twitternya, wah nggak bisa, dia bilang itu. Dia rawat dendam itu. Jadi dendam itu pada siapa? Pada pikirannya sendiri sebenarnya. Dia bangun sendiri imajinasinya, ya kan, dia bikin sendiri filmnya nih bahasa gua. Nah terus kemudian dia benci film itu. Padahal sosok yang dia benci itu tidak seperti faktual nyatanya. Oke. Nah ini orang-orang kayak mereka ini. Nah karena itu saya yakin orang ini tidak akan berubah dan politik serangan itu akan terus dilakukan. Jadi nggak bisa diharapkan berubah juga lah. Nggak perlu. Jadi justru kita harus menyampaikan ya. Misalnya kita kelompok-kelompok yang di tengah sebenarnya terhadap waktu kita dukung Pak Jokowi pun kita melihat gini, kita nggak nyaman juga sebenarnya. Nah karena itu menurut saya kita harus melakukan langkah yang lebih edukatif nih kepada pemilih-pemilih itu ya, bahwa supaya nggak termakan dengan isu-isu murahan yang kayak begini. Makanya saya lebih condong mengatakan bahwa Anies bangun Jakarta International Stadium untuk dunia olahraga sepak bola di Jakarta untuk Persija, bagus. Sampaikan begitu. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki bagus. Membuat trotoar-trotoar di Jakarta, JPO direvitalisasi banyak, taman-taman dibuat, bagus. Transportasi terintegrasi, bagus. Simpang 5 Senen tertata, yang tadinya rawan menjadi luar biasa sekarang ini. Salemba menjadi bagus, kan begitu harusnya. Tidak menyerang tidak yang potensial menjadi lawan nanti gitu. Boleh menyerang tapi pada program itu. Jangan personalize, tuduh-tuduh orang seolah-olah tidak beradab seperti diri kita yang paling beradab gitu loh. Tapi kalau banyak kesimpulan gini, orang-orang yang menggunakan peluru politik identitas kepada Anies itu sesungguhnya dia sendirilah yang menggunakan politik identitas itu. Iya, itu yang betul. Mereka sesungguhnya yang menggunakan politik identitas itu. Ini saya ya tadi waktu belum kemarin gua ini nih, nanti bisa ditayangkan ya. Jadi tahun ini menjadi buktinya di persidangan ini, buku ini. Ini dikutip dari berita1.com. Jadi buku tulisan Basuki Cahayapurnama berjudul Merubah Indonesia, terbitan 2008. Nah, di dalam buku ini Ahok sudah mengutip Al-Maidah. 2008 tuh kalau saya nggak salah Anies baru jadi rektor gitu tuh. Belum ada. Jadi 2008 dia udah kutip Al-Maidah. Di dalam buku ini judul pantesan 2017 fasih. Ya, 2008 ya, 2008 dia sudah ini, boleh dicek nanti, judulnya Merubah Indonesia. Tidak selamanya orang miskin dilupakan. Ya, dia bicara itu. Nah, dia juga sudah mengkapitalisasi minoritas dia ini, bro. Di buku ini? Ya, dia bercerita dia Tionghoa, dia ini macam-macam gitu ya. Dia non Muslim, dia selalu diserang dengan hal-hal yang begini gitu misalnya, ya kan. Nah, padahal fenomena di di Indonesia kalau kita lihat pilkada itu, saya pribadi maju kemarin nyalek misalnya di Aceh, orang bilang saya tuh jangan pilih itu orang Batak tuh, bukan Nawak Tanyo katanya. Tapi kan saya tersenyum aja, saya nggak perlu kata-katain orang yang mengatakan saya begitu, saya tuding-tuding, tidak. Saya hanya mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak disebutkan identitasnya, suku apa, tidak. Nah, agama apa. Jadi di sini di dalam buku ini Ahok sudah menggugat Al-Maidah dan dia menafsirkan ayat-ayat agama orang lain, bro. Dan itu menurut saya fatal itu. Sementara di satu sisi Ahok kadang-kadang menurut saya tidak fair. Di Bangka Belitung Timur itu 93% Muslim. Pilkada Ahok terpilih menjadi bupati. Dia nggak say thank you, nggak bilang itu orang Islam itu toleran. Oh ternyata saya bisa jadi bupati di mayoritas Muslim. Kan dia nggak bilang.
Nah ketika dia nggak jadi bupati, adiknya jadi juga bupati di Belitung Timur. Dia nggak bilang itu, nggak say thank you bahwa umat Islam itu toleran, bahwa dia bisa jadi pemimpin di Belitung Timur yang mayoritas Muslim. Jadi dia harus paksakan, kalau saya nggak jadi gubernur DKI, berarti ini intoleran gitu loh. Berarti ini dibohongi oleh surat Al-Maidah. Kan begitulah yang dia katakan di Pulau Seribu. Iya. Jadi ada kata-kata bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dibohongin pakai surat Al-Maidah. Kan mengerikan sekali. Kenapa kita mengintrodusir ayat-ayat agama orang lain di ruang publik? Nah itu. Dan bahkan dalam satu video yang tadi saya katakan itu, bahwa kalau Ahok jadi presiden, itu baru rumah Pancasila itu ada. Jadi kalau seolah-olah kalau dia nggak terpilih, Pancasila itu nggak ada. Nggak ada. Yang nggak milih dia itu adalah anti Pancasila. Iya, maksudnya janganlah kita masuk pada hal-hal yang sensitif. Dan kalaupun ada yang masuk terhadap hal yang sensitif, nggak usah diladenin. Ini saya bilang itu. Jadi pemimpin itu, bro, menurut saya jangan membuat keributan yang tidak berarti. Atau jangan merespon keributan yang justru menambah riuhnya keributan itu. Nah, ada orang yang menolak Ahok untuk menjadi gubernur. Ada. Saya tidak bisa pungkirin itu, ada. Dan saya juga membela Ahok pada waktu itu. Jadi waktu Ahok jadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, banyak orang yang menolak karena dia non-muslim. Nah kita katakan tidak boleh, itu hak konstitusional Ahok sebagai wagub, sebagai warga negara yang kebetulan wagub dia, otomatis menggantikan itu. Enggak boleh justru kita zolim kalau hak konstitusionalnya tidak diberikan. Kalau Anda tidak mau Ahok lagi jadi gubernur, nanti pada pilkada jangan pilih. Itu juga hak. Jadi pilkada itu, pemilu itu hak memilih dan dipilih. Bahkan hak untuk tidak memilih. Saya katakan kepada gitu sama mereka. Tapi kan ini terus dikapitalisasi. Coba misalnya saya coba ini bahasanya ini. Ahok ini di CNN nasional saya kutip ya di online tuh. Saya bangga jadi kafir, yang penting tidak korupsi. Jadi ada yang mengangkat kata kafir, ada, kita nggak pungkirin ada, tapi diamplifikasi terus, bos. Karena itu jadi bersaut-sautan kan. Ahok tidak mencoba menentramkan ini. Ahok tidak mencoba untuk mengambil hati orang-orang yang begini. Dia melawan dengan konfrontatif. Nah, bahkan kalau saya ini ambil lagi, ini yang lebih fatal menurut saya. Bagaimana memasifkan gerakan pada waktu itu, saya Muslim, saya dukung Ahok. Itu rame sekali. Dan itu bawahnya tuh ada. Oh iya, banyak sekali. Ini saya print out. Saya print out. Ini bahkan, ini adalah seorang tokoh yang menurut saya dari satu lembaga survei. Coba, tokoh nasional paling Islam sejauh ini adalah Ahok. Dia memenuhi unsur siddiq, amanah, tablik, dan fatwana. Jadi ini unsur-unsur politisasi berbau agama terus-menerus. Ini lagi nih, misalnya ini. Ya, untuk menemani kamu makan siang dan istirahat kerja, silakan baca tulisanku, Ahok pemimpin yang Islami. Jadi terjadi glorifikasi pengislaman Ahok. Dalam tanda petik. Ya, dalam tanda petik gitu ya. Jadi kalau kita bilang misalnya Anies melakukan politik tidak identitas, saya berani tegas mengatakan tidak. Alat ukurnya apa? Apa perkataan Anies yang bisa dijadikan rujukan bahwa itu politik identitas? Ya itu tuduhan-tuduhan Anies tuh politik identitas sama intoleran tuh saya juga bingung gitu. Nah makanya dibikin. Karena faktanya tuh gimana? Faktanya gini, Anies itu kan temannya teroris. Diamplifikasi tuh, ya kan? Gini. Jadi kalau ada teroris tangkap, langsung meluncur bukunya Anies lagi salaman sama
orang kasih buku apa. Jadi Anies itu berteman kan, yang mau di framing itu ini loh, Anies itu temannya teroris. Iya. Anies tuh intoleran loh. Anies tuh macam-macam itu kan. Iya. Tapi kan itu semua nggak ada kan, nggak ada. Faktanya menurut Bang Jok, Anies kan nggak begitu ada. ya? Gini cara mengukurnya adalah lihat perkataannya. Ada nggak narasi kampanye Anies yang menggunakan suku, agama, ras? Ada nggak? Nggak ada. Nah, maksudnya gini, kalau memang ada, ini bisa di-challenge nanti ini, konten kita ini bisa di-challenge gitu loh. Nah, tapi kalau Ahok ada menggunakan narasi-narasi agama, narasi agama Islam dan narasi agamanya sendiri, ada. Terus yang kedua, kita lihat perilakunya, perbuatannya. Nah, perilaku di Anies misalnya, ketika dia berkuasa, ini kan sudah menjadi gubernur, ini kan sudah jalan 4 tahun lewat, ya 4 tahun lewat. Coba diukur mana kebijakan-kebijakannya yang mempunyai warna politik identitas. Kan ngukurnya begitu. Nah, mereka tidak akan punya alat ukur ini. Kemana sasaran mereka? Ke pendukung. Ya tidak apple to apple dong. Pendukung dianalogkan dengan sosok. Harusnya pendukung disandingkan dengan pendukung mereka. Sekarang saya mau tanya, kalau saya mau jadi calon gubernur, saya perlu nggak suara di Cipinang, di tempat LP, lembaga permasyarakatan yang banyak penjahat-penjahat yang sudah masuk ke Cipinang, ke Salemba misalnya. Ketika saya mencari suara di sana dukungan, berarti saya juga penjahat. Ketika misalnya katakanlah ada koruptor di situ yang mendukung saya, yang sudah tervonis koruptor, apakah saya koruptor? Tidak. Kita perlu suara semua orang. Tapi bukan berarti kalau orang itu mendukung saya koruptor. Kalau ukurannya itu, banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang sudah tersandung masalah korupsi. Tapi kan tidak kita bisa bilang Pak Ahok itu, Pak Jokowi koruptor, nggak bisa kita bilang kayak begitu. Karena pendukung dengan sosok figur itu sejatinya dua hal yang berbeda. Nggak bisa kita samakan antara pembeli dan yang menjual. Nah, kita menjual narasi, menjual performa sebagai calon, sebagai tokoh, sebagai kandidat, menjual gagasan, menjual kinerja, masyarakat membelinya. Nah, jangan juga kalau misalnya ada penjahat yang beli, kita dibilang gua pembeli, Pak. Ada yang intoleran, ada yang mendukung Anies, tapi tidak bisa sama. Karena begini, sebenarnya kalau kita mau kasih contoh, duel antara Ahok dengan masyarakat Jakarta itu sudah terjadi sebelum Anies masuk dalam kontestasi pilkada. Dari tahun 2014, 15, 16 sudah terjadi perseteruan antara Ahok dengan kelompok-kelompok di Jakarta. Kenapa? Penggusuran. Coba. Menuduh orang kalau mau acara di Monas, dibilang ini membisniskan agama. Kan makanya nggak boleh bikin acara di Monas umat Islam. Ente nggak ikutin itu. Nah, jadi banyak sekali tudingan-tudingan mengatakan bahwa saya kafir tapi saya tidak korupsi. Sehingga kalau dia Islam dia korup. Kan orang penangkapan orang bisa kayak begitu. Kategorisasi yang terlalu sederhana. Nah ya, jadi saya kafir, saya bangga kafir, yang penting saya tidak korup. Maka orang merasa bahwa loh, kalau Islam berarti korup. Nah itu yang gini-gini ini sudah terbakar. Nah ketika Anies jauh sebelum pilkada 2017. Jauhan. Nah ketika Anies masuk 2017 dari 2016 akhir dalam kontestasi pilkada, kebencian orang terhadap Ahok sudah besar. Nah ketika terjadi pilihan, mana mungkin mereka milih yang dia benci? Nggak mungkin. Maka ya, pilihan itu beralih ke Agus Silvi dan ke Anies Sandi Uno. Baru ketika putaran kedua pemilu Agus Silvi, ia memilih Anies Sandi Uno menumpah kemarin. Kenapa? Nggak mungkin orang memilih yang dia nggak suka. Ya, jadi Ahok sudah memfabrikasi ketidaksukaan masyarakat Jakarta terhadap dirinya. Dia sendiri sesungguhnya yang memfabrikasi ketidaksukaan itu.
Itu yang sesungguhnya. Nah, Anies masuk, kemudian inilah yang terus nih pendukung Anies itu benci Ahok macam-macam segala macam. Yang kebetulan yang menyerang Anies sekarang itu ya pendukung Ahok dan sudah declare ke Ganjar. Mereka pendukung Ahok nggak banyak juga, mereka itu yang kita sebut tadi itu kan, Guntur Romli, Denny Siregar, mereka aja. Nah, sekarang pertanyaannya saya nih ya, keyakinan saya nih, dan saya yakin sekali, waktu berputar bro, setiap orang ada zamannya, ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi menurut saya narasi mereka ini itu sudah puncak, hukum the law of diminishing return sedang terjadi. Turun. Dia akan turun, orang nggak akan telan lagi itu, isu-isu kayak begitu nggak akan telan. Meskipun kita harus tetap mengedukasi bahwa isu-isu ini cuman alat pemukul lawan politik, bukan yang sesungguhnya. Mereka tidak ada, mereka bukan figur-figur yang sesungguhnya menjadikan negeri ini baik. Nah, kita faktanya ada kelompok ini, ada pendukung Anies di survei. Berapa pendukungnya? Misalnya kita pakai survei terakhir pendukung Anies 12% misalnya. Pendukung Ganjar 16%, pendukung Prabowo 20%. Itu representasi tokoh pilihan masyarakat. Harusnya kalau mereka ini dewasa dalam berdemokrasi, punya jiwa yang besar sebagai seorang anak-anak bangsa yang ingin bangsa ini bagus, dia harus hargai pilihan-pilihan rakyat itu. Dia harus hargai bahwa mereka ini Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ridwan Kamil, ya AHY itu memang sudah menjadi tokoh yang harus dihormati. Nah, kalau mau tokoh ini dikuliti, jangan pribadinya, kulitilah kinerjanya. Maksud saya gini, ke depan ya, ini pertarungan kan akan makin hangat. Kenapa sih setiap kandidat yang sekarang leading di survei itu tidak menertibkan para pendukungnya agar tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik? Nggak bisa, nggak akan bisa. Itu kita naif. Jadi pendukung ini bukan anak buah kita. Pendukung-pendukung ini orang-orang yang merdeka. Jadi jangan kita anggap pendukung-pendukung kita ini kayak bebek yang bisa kita bilang kiri, kanan, nggak bisa. Ayo cara berpikir kita yang harus diubah. Jadi pendukung kita ini adalah manusia yang merdeka. Saya misalnya, saya simpati sama Anies, nggak bisa Anies atur-atur saya, nggak bisa. Berarti Mas hanya bisa Anies mengatur kita, mengkomunikasikan sama kita kalau cocok pandangan itu. Jadi kita ketemu dalam kecocokan, nggak bisa terus kemudian atur-atur. Sama kayak begini, saya kasih contoh ya. Ini eksperimen ini. Pendukung Jokowi itu sekitar tinggal 15% saja lagi tuh. Yang lainnya itu sudah bergeser tuh. Nah, pendukung Jokowi yang 15% ini swing ke Ganjar. Pertanyaannya muncul, kalau Pak Jokowi hebat, coba dia panggil pendukungnya yang sudah mendukung Ganjar itu, suruh dukung figur yang lain, bisa apa enggak? Bisa nggak? Ya, menurut lo bisa nggak? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi pemilih kita yang sudah swing tadi itu, mau kita bilang jangan ke Ganjar, kita dukung, kita sebut katakanlah kita dukung Pak Prabowo aja, nggak akan bisa. Karena orang ini merdeka. Itu loh, independen mereka untuk menentukan mau ke kiri mau ke kanan. Mereka jatuh hatinya ke sana, nggak bisa ditarik. Kalaupun Pak Jokowi berpindah ke sosok yang lain, itu nggak akan menarik ini, Pak. Enggak ya? Nggak akan menarik, tidak akan bisa menarik kelompok ini. Itu yang saya bilang, jangan pernah berpikir kita bisa menertibkan pendukung kita. Beda. Pendukung sama, jadi kita kasih pembeda pendukung sama jamaah majelis taklim. Maksud saya gini loh, kan ada sebagian kalangan udah menganggap serangan-serangan yang dilakukan oleh yang kita diskusikan tadi itu kan udah membahayakan demokrasi lah istilahnya ya.
Mbok ya misalkan yang sebagian udah masuk ke kelompoknya Mas Ganjar itu, Mas Ganjarnya bilang dong sama mereka, jangan diterus-terusin ya, pakai cara yang lain aja, pakai peluru yang lain aja untuk menyerang. Ya mana mungkin Mas Ganjar ngomong kayak gitu, dia ikut menikmati. Ya, kalau dia ngomong kayak gitu lari dong pemilihnya nanti. Loh, mereka itu politisi bro, beda sama ente cara pandangnya. Jadi mereka rawat ini semua ini, makin solid. Kelompok pendukung-pendukung itu sudah pasti itu masing-masing menjaga konstituennya. Ini saya kasih contoh ya, contoh yang paling akurat. Saya apresiasi Pak Jokowi membawa masuk Pak Prabowo dalam kabinet. Berhenti polarisasi itu. Berhenti. Hah? Berhentilah. Apa dasar Pak Jokowi mengambil kelompok Pak Prabowo di kabinet? Ketika terjadi begini, masuk kemudian gabung dalam kabinet. Emang cebong kampret ke kadrun-kadrun itu berhenti? Ya faktanya sih enggak. Nah, nggak bisa ditarik Pak Prabowo. Padahal maksudnya itu supaya perkubuan itu di 2019 selesai. mencair. Pak Prabowo-nya pindah ke tempat itu, pendukungnya nggak ikut. Itu yang saya bilang, tokoh-tokoh ini nggak usah merasa bisa membuat pendukungnya kiri dan kanan kayak begitu, nggak bisa. Karena para pendukung itu punya preferensi dan sendiri-sendiri. Yang bisa jadi dia juga swing-swing ketika yang didukungnya itu keliru. Dia berpindah-pindah juga, bisa berubah dia. Makanya pemilih itu kalau ente lihat di survei-survei itu ada istilahnya itu strong voters. Strong voters itu yang sudah mati kuda. Nggak bisa pindah. Nggak bakalan pindah lagi. Mau pejah gesang derek siapa gitu, si Polan gitu. Tapi ada pemilih yang masih memungkinkan untuk swing, berpindah. Nah, apa variabel-variabel yang memungkinkan dia swing? Banyak tentu variabelnya, sangat dipengaruhi pada tokoh itu. Nah, tapi kalau yang dua strong voters tadi itu mau langit runtuh juga dia tetap di situ. Makanya ada istilah dulu pejah gesang derek si Polan gitu, udah nggak ada lain lagi. Nah, Pak Jokowi punya itu kelompok itu. Terakhir kita lihat, saya lihat itu dari apa, saya nggak sebut nama Projonya, itu sekitar 15%. Oh ya, Projo itu kan bagian dari. Nah, itu kan organnya. Sekarang pertanyaannya, apa benar yang 15% ini punya Projo? Jadi hati-hati juga, jangan suka klaim-klaim. Jangan suka klaim-klaim gitu loh. Jadi gini, ada yang sudah kayak gitu dia. Orang karena elit punya akses, dia bikin seolah-olah yang ini punya dia. Padahal tidak, udah ada barang ini. Itulah memang permainan elit, klaim. Jadi rakyat itu tempat ngeklaim tempatnya diklaim para elit. Padahal udah ada dia. Bukan karena organ tertentu yang 15% ini ada, bukan. Oke. Gitu. Ya. Oke, terakhir Bang Cok. Hampir 1 jam juga kita ngobrol, nggak terasa ya kan? Terakhir. Hampir 1 jam ya? Hampir 1 jam. 40 menit lebih kita. Terakhir, ke depan ya. Harapan Bang Ucok dalam pertarungan. Ya kan ini pasti tarung. Ya. Ini pasti berlomba. Berlomba untuk kebaikan bangsa lewat Pilpres dan Pileg. Ya. Nah, yang diharapkan Bang Ucok itu pertarungannya seperti apa sih supaya kita menghasilkan pemimpin yang pas lah, tepat lah untuk memandu Indonesia. Karena tantangan ke depan ini nggak enteng. Ya kan, ada PMK, ada krisis pangan global, ada resesi, Amerika inflasinya tinggi. Jadi perlu kecakapan seorang pemimpin nih yang punya rekam jejak bagus, ya kan. Nah, bagaimana kita menghasilkan pemimpin nasional di 2024 itu tergantung pola pertarungan politiknya. Nah, gitu. Ya, yang pertama kasih tahu sama masyarakat seluas-luasnya ya bahwa Anies layak diperhitungkan, layak untuk ditaruh di atas panggung untuk dipilih. Jadi orang seperti Anies itu layak ditaruh di etalase.
Ya, orang seperti Ridwan Kamil, seperti Pak Ganjar Pranowo, seperti Pak Prabowo, seperti AHY itu layak ditaruh di etalase. Ya, dengan segala plus dan minusnya. Juga Mbak Puan. Ya, kalau mau kita tambah Mbak Puan layak ditaruh di dalam etalase itu, ya. Posisi kita kan satu itu. Nah, yang kedua, utarakan semua kinerja-kinerjanya orang-orang ini, rekam jejaknya, ya, harus bahkan sampai keluarganya. Jadi ini penting sekali. Nah, itu yang perlu itu. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bicara mau merubah Indonesia, lo mengontrol diri sendiri dan keluarga aja kita nggak bisa? Iya. Kok tiba-tiba belagak mau merubah Indonesia? Nah, ini kan harus dilihat bagaimana dia memimpin anak istrinya, rumah tangganya, segala macam. Itu kan juga harus dipotret. Jadi makanya saya bilang ditaruh di etalase mereka ini. Termasuk rekam jejak sosialnya. Nah, jadi itu harus dilihat. Nah, tidak usah pakai pola tuduhan-tuduhan yang tanpa fakta. Nah, itu misalnya kalau saya mau katakan menyerang Pak Ganjar misalnya, ya kita lihat Pak Ganjar dari performanya. Pendukung-pendukungnya itu, ya itu saya bilang tuh, kalau misalnya masa kita mau samakan antara Denny Siregar dengan Ganjar Pranowo, ya nggak sama lah, nggak bisa, itu nggak sama. Saya termasuk yang mengatakan pendukung dengan figur itu dua hal yang berbeda. Pak Ganjar hebatnya luar biasa, menurut saya Denny Siregar unyu-unyu aja gitu loh, maksud saya itu. Nah, orang yang menumpang ya dalam kontestasi ini, jadi dia kayak ini bro, kayak apa istilahnya, inang ya. Jadi keluar dari tubuh Pak Jokowi, ya dia keluar gitu, dia mencari tubuh baru. Namanya Ganjar Pranowo. Untuk apa? Kalau nggak ada tubuh baru dia nggak hidup bro. Gitu. Ini orang-orang kayak begini, jadi pahamin itu. Jadi apa namanya? Saya kalau nggak salah ingat tuh inang tuh kayak kita film-film lihat film-film masuk ke tubuh orang. Kalau udah nggak ini masuk lagi ke tubuh orang. Kalau nggak dia nggak ada tubuh itu dia nggak bisa hidup. Karena memang disqualified, kita nggak pernah tahu ini segala macam ini. Nah sekarang katanya sudah banyak duit. Informasi terakhir saya dengar katanya sudah banyak duit, bahkan kawan kita itu pun sudah banyak duit, ya kan? Kawan kita. Mudah-mudahan nonton deh. Ya. Sahabat kita dia harus nonton. Enggak, ini kalau untuk kawan kita itu saya harus kasih tahu. Kita kan kenal, bukan nggak kenal, tahu kita segala macam, ya kan? Yang jelas gua belum pernah ditraktir minum kopi lah. Kalau gua traktir minum kopi banyak sekali, bro. Kopi dulu kita ini. Jadi jangan publik ini kita bodoh-bodohin, bohong-bohongin. Jadi kita juga harus buka. Saya buka, record, buka sampai keluarga, nggak apa-apa buka. Termasuk kawan kita itu pun buka sampai keluarganya buka. Jadi biar publik tahu siapa yang ngomong ini, gitu loh. Gitu loh. Maksudnya publik tahu siapa orang yang ngomong ini. Itu yang maksud gua, bahwa ke depan ya nggak akan bisa. Saya yakin tetap Anies akan diserang terus. Tapi saya yakin bahwa serangan-serangan itu tidak lagi efektif. Dan sebenarnya juga menang Pak Jokowi 2 periode itu juga bukan karena mereka ini. Bukan ya? Bukan. Menang Pak Jokowi 2 periode juga bukan karena mereka ini. Banyak pihak di situ. Iya. Ada kita di situ, di relawan, ada partai-partai politik, ada ormas-ormas itu. Kita berdua ini kan. Iya. Kampanyekan Pak Jokowi 2 periode. Loh, sekecil apapun saya secara pribadi punya kontribusi sekecil apapun. Jadi itu nggak bisa dia saya mengatakan sekecil apapun. Tapi kalau Denny Siregar merasa dia besar jasanya. Jadi ini kan orang yang merasa dirinya aja gitu loh sebenarnya itu. Kan repot. Jadi kita nggak bisa berharap banyak kecuali kita yang yang harus mengedukasi masyarakat. Jadi kalau terus-menerus mereka merawat dendam, ingatlah saya kasih tahu misalnya banyak juga orang yang punya kemampuan untuk merawat dendam, mungkin lebih hebat dari anda sekalian.
Jadi kalau Denny Siregar merasa ingin merawat dendam selalu paling hebat, banyak orang yang punya kemampuan untuk merawat dendam itu lebih hebat. Karena secara kultural mereka memang bangsa pendendam. Dia kan belum tahu ini. Nah, gitu loh. Kalau mau mengingat-ingat itu terus gitu misalnya segala macam itu. Nah, nggak apa-apa misalnya kita challenge gitu, kita lihat. Kan kita hidup bukan sekarang aja. Insya Allah tahun depan masih hidup, tahun depan masih hidup, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kita ketemu termasuk kawan lu itu kan. Nah kita akan ketemu tetap. Nah yang belum ketemu, kita nggak tahu akan ketemu, tapi yang udah ketemu, pasti akan ketemu. Kita akan lihat, jadi nggak usah, apa namanya, ini apa ya, kawan-kawan kita itu suka lempar batu sembunyi tangan, joget-joget gitu di ruang publik, ngenyek-nyenyekin orang, ngumpet gitu loh, segala macam itu. Maksudnya suka memancing-mancing kemarahan orang. Nanti kalau orang marah mereka tuduh intoleran, radikal gitu-gitu. Padahal yang membuat orang marah itu dia. Jadi itu yang saya bilang itu jahat. Perilaku gitu begitu loh. nggak baik. Jahat itu. Oke Bang Ucok. Gitu Pak Iswan. Terima kasih Bang Ucok. Sama-sama Pak Iswan. Ini fansnya Bang Ucok, kalau saya lihat komen-komennya di tayangannya luar biasa. Sekarang punya fans base, nggak bikin akun namanya Andi Ucok fans. Salah. Gua belum apa namanya, belum mikir untuk bikin kanal-kanal gini, ngomong di kanal lu aja. Oke, Bang Ucok. Tapi ini penting loh Wan. Ini maksudnya kita nggak perlu lagi misalnya kayak yang sudah harus nunggu diundang televisi. Jadi kapan kita mau ngomong, kita sudah ada kanalnya. Numpang di tempat lu, karena kan TV itu kan terbatas waktunya. Mereka kan juga dagang kan, waktu operasionalnya kan juga banyak uang keluar karena itu. Nah kalau kita ini kan gratis di YouTube. Kolaborasi, namanya kolaborasi. Kolaborasi. Istilah milenial tuh jadi, collab Bang Ucok. Buat yang mau merasa positif dengan konten ini, silahkan subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya supaya kanal ini terus bisa menyuarakan hal-hal yang terlalu sudah sangat mainstream. Jadi orang harus tahu kan, yang mainstream itu belum tentu benar. Betul. Nah, karena itu dia harus ada pembandingnya. Makanya dalam saintifik itu ada tesa, ada antitesa, sehingga memunculkan sintesa baru. Nah, ada hipotesa, ada hipotesa, ada sintesa baru. Jadi harus ada bandingannya. Kalau dalam itu harus cover both side. Jadi nggak boleh ada satu kekuatan yang terlalu dominan, karena itu berpotensi korup. Jadi kalau ada kekuatan yang terlalu dominan itu berpotensi korup, berpotensi dia akan menjadi otoritarian. Nah jadi rejim yang mau menunggalkan wacana ini, jadi seolah-olah saya takut satu saat nanti orang takut mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim. Kenapa orang takut? Karena langsung dicap nih, intoleran, radikal nih, intoleran nih, celana cingkrang nih, ini janggut, ini begini, dibikin stigma yang membuat orang takut. Jadi seolah memeluk agamanya sendiri, menampakkan. Nah, gitu. Padahal kan kita harus kasih tahu, dalam negara Pancasila orang punya hak berkeyakinan, apapun itu. Sampai berkeyakinan kepada sesuatu yang bukan agama. Misalnya keyakinan milik istri, ateisme. Boleh nggak orang di Indonesia ateis sebagai negara Pancasila? Nggak boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Lo nggak boleh paksa keyakinan orang. Nah, boleh nggak Parmalim di Indonesia? Boleh nggak Sunda Wiwitan di Indonesia? Faktanya ada ya kan? Nah, dia faktanya ada dan nggak bisa kita larang. Nah, orang itu keyakinan, animisme masih banyak di kita, nggak bisa kita larang. Nah, pertanyaannya muncul, kalau orang bebas berkeyakinan di negara Pancasila, bebas nggak orang menyampaikan keyakinannya? Nah, channel ini bebas menyampaikan keyakinannya. Harus boleh menyampaikan keyakinannya dengan baik.
Nah, yang nggak boleh itu apa? Destruktif, memaksakan keyakinannya. Makanya tagline channel ini menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Iya, yang nggak boleh itu menebar kebencian, memaksakan kehendak dengan kekerasan, kemudian menggunakan kekuasaan negara sebagai alat untuk memukul lawan politik. Itu atas nama hukum ini apa segala macam, itu nggak boleh. Nah, kita harus fair kayak begitu. Terima kasih Bang Ucok. Sama-sama. Mudah-mudahan Bang Ucok tetap mau jadi tamu kehormatan Nur Iswan Channel karena sudah banyak fansnya. Jangan lupa subscribe seperti kata Bang Ucok, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ucok. Salam.